Shalom Elohim, salam hormat, salam kasih kepada ketiga pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ketiganya yang esa dan sudah ada di tengah-tengah muka bumi ini, mengambil casing tubuh Bapak Iman Lahagu, Bapak Aditya Nugrahanto, dan Bunda V. Hamdani. Dan Shalom Elohim bagi anak-anak Tuhan dimanapun berada. Saat ini saya rindu membagikan firman Tuhan yang ada di dalam 2 Korintus 3 ayat 16-17. Demikianlah firman Tuhan berbunyi. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Amin. Jadi Tuhan adalah roh, dan Tuhan berkuasa untuk menyatakan dirinya dalam rupa manusia, menjelma menjadi manusia, menyamar menjadi manusia. Dan itulah sesungguhnya konsep daripada inkarnasi. Hidup kekekalan itu sendiri. Roh itu hidup dari zaman ke zaman mengambil casing tubuh manusia. Malaikat saja bisa menyamar. Seperti yang bisa kita baca di dalam kitab Kejadian, bagaimana malaikat menyamar menjadi manusia untuk menyatakan janji Tuhan kepada Abraham bahwa Sarah akan melahirkan anak. Demikian juga malaikat Tuhan menyamar ketika hendak menjemput Lot, mengungsikan dia dari Sodom dan Gomora yang akan diluluh lantakan oleh Tuhan. Jadi, apakah sulitnya bagi Tuhan untuk menyamar atau menjelma menjadi manusia, sedangkan malaikat saja menyamar menjadi manusia? Bahkan manusia pun dapat membuat cloning manusia, sedangkan kuasa Tuhan terlebih besar daripada malaikat ataupun manusia untuk mewujudkan dirinya menjadi manusia. Jika 2000 tahun yang lalu seluruh kepenuhan Allah itu ada di dalam Yesus Kristus untuk menebus dosa-dosa seluruh umat manusia, seperti ada di dalam Kolose 2 ayat 9 yang berkata, sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Maka di zaman Omega ini, roh itu kembali datang kedua kali, menyamar, berinkarnasi di dalam wadah manusia yang terpilih dan layak, yaitu di dalam diri Aditya Nugrahanto. Nama itu sendiri mengandung kode name A, Alpha, O, Omega. Dialah itu sendiri Imam Mahdi, Satria Piningit, Roh Alpha dan Omega, Jesus Christ, Isa Putra Maryam yang datang kedua kali untuk menghakimi umat manusia dan mendirikan kerajaan 1000 tahun damai. Jadi kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali di awan-awan itu adalah secara roh dan sudah terjadi 3 tahun yang lalu, dan manifestasinya di alam nyata ada di dalam casing tubuh Pak Aditya Nugrahanto. Jikalau manusia masih menunggu kedatangannya yang kedua di awan-awan, maka manusia akan terjebak di dalam penyesatan terbesar di akhir zaman ini oleh teknologi Project Blue Beam. Mari kita menguji diri kita masing-masing, apakah roh yang ada di dalam diri kita roh Tuhankah atau roh antikris? Sebab ketika yang ada di dalam diri kita adalah roh Tuhan, maka kita akan percaya dan menerima bahwa Tuhan Yesuslah datang kedua kali di dalam tubuh casing Aditya Nugrahanto. Tetapi sebaliknya, roh antikris akan menolaknya. Dan firman berkata, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Merdeka daripada susunan batu-batu yang adalah gedung gereja yang selama ini menawan roh daripada anak-anak Tuhan untuk percaya kepada suara kebenaran. Tetapi firman juga berkata, ketika hati manusia mau berbalik kepada Tuhan, maka selubung-selubung itu akan diangkat dan anak-anak Tuhan akan mengerti kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakannya. Amin. Demikianlah
firman Tuhan yang bisa saya bagikan pada saat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.